Babon, kau tuh Iskariot yang memang nggak pantas kau diampuni, nggak pantas. Kau tuh adalah iblis, rajana iblis. Gas Kak Mawar. Iblis ini memang si Babon ini nggak ada ampun bagi dia nih. Nggak ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Kau mengancam-ancam, kau sudah bersatu dengan mereka kadrun itu. Sana kau, lebih baik kau sana. Nggak usah kau ngaku-ngaku Kristen kau, Babon. Ya, gak usah kau ngaku Kristen kau, memalukan hidup kau, membuat malu kekristenan kau ya. Udah pendeta palsu, semua dalam hidup kau tuh serba kepalsuan, kebohongan, penipuan. Paham kau? Gak ada pertobatanmu, gak ada. Hanya ini aja kau tuh gimmick. Minta maaf, saya minta maaf ya, minta maaf tai kau, minta maaf tai. Itu Paham kau? ya, teman-teman, masalah yang GBI Kairos itu yang si Rudi, yang si Iskariot itu mengkaitkan dia jemaat dari HKBP Pademuan itu, aku nggak dapat nomor teleponnya loh. Siapa? Kan yang si Iskariot kan dia pernah mengatakan aku dulu jemaat GBI aku jemaat HKBP Pademuan kan. Nah itu kan nggak gampang untuk apalagi dia SSY, terus dia Iya, enggak. Dia bohong gampang. itu. Bohong, Makanya. hanya ngaku-ngaku. Coba aja Gini dah. di sana siapa yang dekat di sana, dicek. Udah pernah Kak Francisca bilang katanya nggak ada terdaftar dia di sana. Iya, aku kan tadi kan ngecek ya kan. Aku ngecek di ini yang apa namanya? Kan aku pakai almanak tuh, aku cek di almanak. Nah, aku telepon nggak ada. Nggak ada karena dia kan udah berkali-kali pernah jadi ateis, pernah SSY, pernah balik lagi, pernah memang dia HKBP. Tapi kalau dia sudah pernah ateis, pernah SSY, otomatis dia kan udah nggak di HKBP. Kalaupun dia pernah, jadi nggak bisa dia bilang dia HKBP itu hanya pengakuannya, Iya, pengakuan dia. aku kan tadi WhatsApp ya ke yang pendeta yang di sana ya. Ada gak jemaat yang namanya ini gitu kan? Terus memang aku nggak bisa kasih nomor telepon ya, ini aku pakai nomor telepon gereja ya. Jadi dia bilang gini, oh nggak ada kak, emang kenapa? Oh nggak apa-apa, saya lagi mencari orang ini, aku bilang gitu. Nggak ada, bohong itu, bohong. Nggak ada. Pendusta, penipu mereka ini semua. Jadi namanya ini kita sebut aja Kadrun Iskariot, si Babon Kadrun Iskariot. Jadi kita sematkan aja Kadrun sama mereka ini karena mereka udah bersekutu dengan Kadrun, nggak ada pengampunan lagi mereka ini. Berdua ini terutama sama yang di channel-channelnya itu. Memang nggak ada pengampunan lagi, udah jelas-jelas kan itu. Kependetaannya itu udah jelas-jelas kan. Aku sudah bilang dari dulu, siapa yang kencang menyuarakan dia, yang pertama kali, yang awal pertama dia menyuarakan dia sebagai pendeta palsu, siapa? Saya. Ya. Saya yang menyuarakan dia sebagai pendeta palsu. Karena memang saya ikuti perkembangan si Babon ini. Dari mulai dia masuk di YouTube-nya Pak Yusuf Manubulu itu, pecah dia dari situ. Disitulah dia buka channel sendiri, dia mengaku saya hamba Tuhan, saya pendeta, dibilang mulut si bangsat ini. Terus dibilangnya lah beberapa bulan ke depan. Dibilangnya beberapa bulan ke depan, 4 bulan saya belajar untuk ngambil sekolah pendeta. Wah, dari situ aja kita bisa menilai bahwa dia itu nggak pernah sekolah STT pendeta. Mana ada sekolah pendeta 4 bulan? Itu saya bisa simpulkan. Terus lama-lama dia mengaku 6 bulan. Setelah 4 bulan, 6 bulan. 6 bulan ya kita ngambil belajar pendeta, sekolah pendeta. Dia yang di channelnya itu ada loh, orang-orang yang di channelnya itu mendengar itu. Cuman mereka tutup mata. Apalagi tuh si Wira itu. Sama dia itu disebutkan, iya Wira ya, kita 2 semester ya mengambil sekolah pendeta kan, Wira kan, iya kan. Itu si Wira si tolol juga, itu si tolol itu si Wira itu. Kak Mar,
dia kira gampang ngambil sekolah pendeta. Sekolah Dia pendeta itu kira susah. bukan masalah gampang tidaknya, memang dia kan nggak ngerti. Dia kira orang di media sosial ini semua orang bisa dibodohi sama dia. Orang-orang tidak tahu, dikiranya orang semua bodoh, nggak tahu, nggak ngerti. Orang ngambil sekolah teologi emang kau pikir sembarangan? Itu lembaga tinggi yang resmi. Jadi memang si Babon ini memang dustanya dipertahankan lagi. Setelah ketahuan, aduh ini dibatasi lagi. Turun Dasar dulu, Kak. kurang ajar ini orang. Nang. Iya, Kak Mar, itu turun dulu, masuk ke komal yang lain dulu sampai 10 menit. Aduh. Gak bisa. Enggak, Tadi kan bisa Kak, bisa. Kakak nanti kan turun dulu nih. Terus udah gitu nanti masuk komal yang lain dulu. Selama 10 menit itu biasanya. Teman-teman minta tolong ya sambil di follow akunku yang ini ya buat jaga-jaga lagi. Minta tolong ya kawan-kawan. Lanjut Kak. Jadi, halo, tadi sebenarnya kita sudah kisi-kisinya kita sudah dengar tadi ya, pelan-pelan dikupas oleh si Yudi tadi ya. Jadi kita sekalipun dia menunggu hari Kamis, saya sudah dapat gambarannya semua itu. Dari pernyataan yang sedikit itu aja kita sudah bisa menilai ke orang yang mengatakan pendeta mencemari kota Injil ya, seperti itu. Pendeta sendiri juga. Ya sangat memalukan seperti itu. Iya. Iya. Makanya saya sangat Udah Yudi. ya bukan teman-teman juga ya, saya melangkah seperti ini juga karena support teman-teman juga ya. Saya nggak mungkin melangkah sejauh ini kalau nggak ada support teman-teman. Ya, ini pertaruhan nyawa loh teman-teman. Kenapa saya bilang pertaruhan nyawa? Wow, ancaman itu sampai mau dibawa ke Polres. Tahu, sampai hotel itu didatangin. Apakah sejahat itu saya? Mendatangi siapa? Bom-bom atau siapa? Anak-anaknya itu yang suka minum-minum itu. Oh. Berarti kumpul Soalnya kan tadi saya dengarkan tadi Yuli ngomong bahwa bertemu dengan bom-bom. Masa setelah itu dia melakukan seperti itu lagi? Ya, begitulah. Ada saksinya kok. Teman yang nemenin aku tuh saksinya. Jahat benar seperti itu ya. Jadi seorang perempuan loh, dicari loh. Iya. Saya bukan penjahat kriminal. Saya mencari tahu kamu tuh pendeta bukan. Iya, jadi itu itulah caranya Tuhan ya. Ya, harus seorang perempuan. Ya. Kalau dari segi pasal kan sudah kena ya, pasal berlapis ya. Sebenarnya sudah kena dia ini, cuma orang-orang kita ini terlalu baik hati ini. Jadi, seharusnya juga Sinodes juga sudah bisa melihat itu. Nah, jadi saya perhatikan ini si bom-bom ini merajalela di TikTok ini, orang Papua itu di Manokwari itu. Mereka mungkin tidak pernah menonton TikTok kali, barangkali dia ini kan, dia mengerjakan segala sesuatunya, tidak pernah menonton ini. Sehingga si bom-bom ini merajalela di mana-mana melakukan segala sesuatu, seakan-akan bahwa dialah penghuni rajanya Manokwari kan. Kalau kita dengar itu, datang kamu ke Manokwari, datang ke Manokwari. Datang seorang gadis yang begitu lemah gemulai datang ke sana, diporak-porandakan semua di sana, itu malunya keubun-ubun kalau ada rasa malunya ya. Ya, jadi sangat hormat seperti ini. Seorang perempuan bisa mengobrak-abrik semua kemunafikan yang ditutup selama ini dengan firman Tuhan. Memalukan. Jadi terima kasihlah, baik juga Bu Reda, Ketua Herder ya, mensupport luar biasa, dan tim-tim kita di sini juga, tim Herder ini. Saya bangga dibilang Herder
Karena juga kan kita menghajar hurje-hurje kan. Betul. Ya, kalau apalagi di Amerika ini herder itu mahal itu. Itu tidur dengan tuannya itu di elus-elus itu. Makannya kadang lebih mahal daripada makan kita. Tapi kalau hurje, sayang lah intinya iya, kalau hurje sayang kan, lah gitu kan. hurje kan kotorannya dimakan, ya kan? Iya. Kotoran manusia, apa-apa dia itu berkubangan dengan yang bau. Itu yang mereka lakukan sekarang ini, iya kan? Mengatasnamakan Kristenan tapi berkubang dengan dosa yang begitu sangat memalukan kekristenan. Bahkan berafiliasi lagi dengan penghujat-penghujat Kristen kan. Itu yang Ibaratnya paling gini loh ya, sayang. Pak ya. Ibaratnya dia itu ikut pendiskusi lintas iman ya kan. Dia menghujat Islam. Dia udah apa ya? Aku bilangnya jeruk makan jeruk gitu loh, kulit makan kulit. Si Judas saja nggak seperti ini dulu, zaman Iskariot dulu. Tapi ini sekarang dikorbankan semua anak-anak Tuhan demi memuaskan nafsu berahi kebrutalannya. Betul. Drama Korea. Korea, apalagi juga ceritanya kan gitu. ini berjilid, lebih tepatnya ini berjilid ya Bang ya, karena masih ada satu hal yang belum aku kerjakan ya. Makanya saya cuma minta tolong Pak Bom Bom itu udahlah gini loh. Kita tuh udah, kita ini saya bisa pastikan kok teman-teman di atas ini clear kalau kamu mau minta maaf dan proses tetap jalan. Udah. Tapi kalau kamu masih banyak gerakan tambahan, ya besok itu udah tunggu saja waktunya ya. Kantor pusat itu sudah manggil saya, ingat itu ya. Kantor pusat itu sudah manggil saya, sinode kamu yang di pusat itu sudah ngubungin saya. Ya, siap-siap Bareskrim itu, penipuan tanda tangan itu, hati-hati, tobat. Itu aja, silakan lanjutkan teman-teman. Reaksinya kalian gimana itu Kak Yuli? Reaksinya Lia tetap mengatakan seorang Yuli itu orang bodoh katanya Kak. Jadi Yuli ini orang bodoh katanya ya. 11-12 dengan pendeta Apolos itu. Iya, pendeta Apolos pun itu pendeta Apolos pun bisa-bisanya berkata bahwa kalau memang kita benar kita laporkan dia. Hey, pendeta itu punya mekanisme, punya sanksi kode etik dan yang lain-lain. Jadi nggak bisa sembarang-sembarangan kita. Yang bisa melakukan itu dari pihak gereja dan you tunggu aja. Gereja sudah turun tangan kok. Kristennya Lia Edin itu, kalau Lia Kristen jangan membawa Kristen lah, karena narasi jahat benar itu. Khotbah tapi sambil mata melirik ke bawah sambil memaki, yaitu. Aku jujur Kan ya kalau- teman-teman ya. Bentar kak, ini kak, bantu dijawab dulu kak. Papi ini kak, coba dibantu jawab kak. Yang mana tuh? Papi Jack tuh. Tunjukkan kalau semua ini adalah kebenaran. Maksudnya gimana tuh? Kebenaran masalah si PBB. Tapi ya udahlah Pak, besok tunggu Bapak follow semua akun teman-teman di sini ya. Nanti hari Kamis Bapak nonton aja. Ya. Beli tiket mulai sekarang Pak. Beli tiket mulai sekarang untuk hari Kamis, nanti penuh penontonnya. Pak Jeki. Tiketnya beli di Yuli dengan harga 1 kopi. Iya, topi loh. Kopi. Oh, kopi minum. Kopi. Yuli nggak suka topi. Udah punya sebelah itu ya. Nah, makasih. Oke, yang udah beli tiket Kak Riri sudah beli tiket. Oke. Yang lain belum beli tiket yang nggak bisa nonton. Ya, lanjut, Kak. kita nobar. Aku tadinya dulunya ya gini ya teman-teman. Aku satu room sama Kalia, tapi semenjak Kalia pro ke dia, aku jadi males gitu loh. Jadi gimana ya? E to the file. Oh my goodness. Jadi dia enggak pakai akal sehat, ya kan? Penting apapun yang dilakukan bom itu benar bagi mata dia.
Ya itu ya namanya keponakan kan. Tapi sekalipun keponakan atau paman itu, ya kalau kebenaran ya tetap kebenaran kan begitu. Dan dia itu, saya kan pernah masuk dia bulan yang lewat, saya hajar dia habis di naik saya ke atas. Kamu khotbah barusan 1 menit kamu bilang herder di bawah. Mulut saya maki, coba mungkin ada apanya itu. Oh iya kan begini, saya sudah minta maaf, saya nggak pernah lagi bilang herder. Nah baru-baru dia bilang herder lagi, jadi tidak sesuai itu. Perhatikan itu, dia tidak pernah jujur menyampaikan firman Tuhan, baik siapa Paulos itu, tapi matanya selalu ke live chat itu. Pada saat khotbah dia ada komentar dia miring, wah langsung dihajar dia sambil khotbah. Sangat memalukan begitu. Jadi mirip dengan pamannya 11-12. Dengar ini ya. Dengar ini ya Lia Eden dan juga pendeta Paulos malu-maluin bawa nama pendeta. Aduh, janganlah bawa pendeta. Gini lah ya, kan si Karya kan udah tahu si Bobom itu bukan buntalan kentut lah, malas banget aku nyebut ini ya. Buntalan kentut itu kan udah tahu bukan seorang pendeta. Ngapain kita ini kan lagi gitu, ngapain dibela lagi atau apa gitu kan? Ya harusnya tegur, ya udahlah Om atau Pak D atau apalah gitu ya, atau tulang atau apapun itulah ya. Nah, ya udah akui aja, minta maaf supaya clear permasalahannya. Kan gak enak sama saudara seiman ribut-ribut kan gitu. Bener gak itu? Mana tadi si Bapak Kaldun yang naik tadi di situ tadi atau apa itu dia juga begitu. Jadi kalau saya tidak kenal itu namanya si siapa tadi bilang itu si Bom juga. Tetapi kamu bisa, kenapa kamu kenal nggak si Edis juga katanya seperti itu. Kenapa kamu komentari Edis sementara si Bom kamu nggak komentari kan seperti itu. Ya kan penting dia kebenaran disampaikan katanya. Sekalipun dia bukan pendeta. Waduh ini sejahat benar yang ngomongnya ini pikir saya. Iya betul. Tadi. Ngau. Makan nggak? Jangan dimarahin si Bom-bomnya Yul. Oh enggak, kucingnya Yuli lebih sopan. Itu. Kak McBriel bantu follow akun Yuli ya guys. Ini akunnya Yuli lagi kena hack nih. Di-hack sama yang namanya Wira yang gak pernah mandi, tukang minum arak, matanya merah. Tapi di Surabaya kan tinggal. Bohong, satu studio sama si Bom-bom. Oh. Ya, memang nama Wira, memang namanya si Wira atau diganti apa? Nama Gak Bom. peduli namanya siapa, intinya penipu, udah itu aja. Tapi udah lihat orangnya gitu maksud saya. Udah lihat langsung. Oh, memang di Manokwari bukan di Jawa Timur. Bohong, sudah Yuli bilang pembohong semuanya itu. Astaga naga. Orang pendeta aja bisa berbohong loh, makanya aku curiga sekali kok pendeta ada yang berbohong itu loh. Oknum ya, aku katakan oknum ya, tidak semua pendeta. Iya. Ini saya spill sedikit ya teman-teman ya, saya spill sedikit ya. Diam. Jangan nakal, tidur. Yuli, sebelum kau spill aku mau merendi dulu satu ayat. Nggak boleh. Bohong, kamu tukang bohong. Bohong. Donasi saja. Ku tak suka punya pacar, punya pendeta, tapi gelarnya itu bohong. Ku tak mau punya teman, tapi hatinya suka syirik. Tadi bilang apa tadi Yuli, pendeta TikTok ya? Apa sarjana TikTok? Oh jadi STH itu sarjana stop tipu-tipu. Bentar, ini
Teman-teman di follow dong, ini belum bisa open cam loh akunku ini loh. Kenapa ya? Berapa banyak lagi ya supaya bisa open cam ya? Makasih Kak Briel. Yul, buat akun bisnis aja. Dirubah Ini itu jadi ke akun bisnis bisa. Satu pengikutmu udah bisa langsung on cam. Nol perak bisa ke on cam Iya, bisa. on bisnis. Di Pas setting, saya kan di nol perak settingan, itu dia. di settingan apamu? Tok-tokmu. Tok. Oke. Pilih After this ya. alihkan ke bisnis. Alihkan ke bisnis. Alihkan. Oke Kakak. Makasih Bang Ben. Ya ampun, ini Bang Ben Sinaga ini juga kita udah nggak ketemu lagi Bang. Akunku udah di hack sama namanya Wira yang nggak suka mandi, suka minum arak, jualan arak. Makasih Bang Ben, makasih. Mana sih rekamannya mama-mama itu? Ah ini. Itu Ben Sinaga atau Ben Siagian itu? Aku lupa Bang Siagian ya. Iya, kawan saya di sini tuh. Iya tahu. Kawan saya di sini tuh. Iya tahu. Ini Makanya teman-teman kok Sinaga. Sorry Bang Sinaga, jangan marah. Siagian, sorry ya. Apa gereja? Dia di sebelah gereja apa, Mama? Yang mana? Di sebelah ini nih gereja apa? GKI. Ah. GKI saja kah apa? Iya GKI. GKI lain, GKI lain. Berarti itu. GKI. Gereja apa namanya? Bethesda. Iya Bethesda. Itu bangunan lama kah? Sudah, lumayan lama juga. Sudah lama. Iya. Sebentar. Berapa lama itu Kakak? Pokoknya Sudah sekitar 3 tahun. 3 tahun itu mangkrak itu. Aduh, bagaimana itu? Tolong satu kopi dulu, kopi. Baru lanjut Ben, kirim lagi Ben. Janganlah Bang Ben, jangan. Banyak duitnya itu. Jangan gitu Bang. Jangan Bang. Lo ha. Isi do uli sioni. Tiba-tiba menjadi pembantu Salam pendeta. hostnya lagi santai-santai aja ya. Makasih lo Bang Briel. Buset, rumah apologet Edis aja kayaknya setahun udah jadi. Ya karena memang alokasi dananya jujur Kak. Kalau alokasi dananya buat bikin gede perut sampai 180 kilo ya susah lah. Waduh, berat ya badannya dia ya. Iya. Sebenarnya saya tuh sangat mengasihi Pak Bom loh, jujur loh ketika saya ketemu. Cuma saya sedih ketika Ini waktu dulu saya ya, ceritanya si buntelan itu sama aku ya. Atau aku naik di Sebentar rumahnya. Kak. Ini Nabil ini siapa Kak? Nabire. Nabil ini siapa? Ini kemarin dia di komalnya Bom soalnya aku inget ini. Tanya aja apa maksud tujuannya. Tanya aja. Gimana? Weh, Turun. Nabel. Nabel, selamat apa narasinya? Nah, salam Bang. Silakan. Ada yang ingin disampaikan, Bang Nabel? Silakan. ya, gimana? Ya Abang Nay ada yang mau Abang sampaikan? Oh ya. Bang Donasi mute dulu Bang Donasi. Keterkaitan masalah kalian ini, saya jujur. Ya silakan. Biarkan aja, nggak apa-apa. Ini siapa yang nurunin sih? Yang nurunin ini siapa? Jangan diturunin. Biar Nggak ada yang aja, nurunin. biar aja. Naik aja, Bang. Mungkin Jangan ada sinyal ya. kali bro. Nomor naik. Ya mungkin sinyal kali dia. Oh, Kakak. Nggak apa-apa Kakak, biar aja Kak. Biar ada hiburan. Enggak, Kak. Dia ada, Kak. Dia ada, Kak. Ada pengen nanya gitu loh. Ada apa? Ya, silakan Bang Nabel. Silakan Yul. Gimana Bang Nabel? Ada yang mau disampaikan? Ya jangan di-kick lah. Enggak, silakan. Ya, saya untuk masalah kalian, saya bilang pertama satu, Ya. saya tidak tahu menahu masalah kalian. Kedua, Ya. saya setuju bahwa seorang hamba Tuhan tidak boleh menipu. Itu Ya. tidak dibenarkan, Bentar, Bang Donasi. apapun alasannya. Iya, oke. Ya. Nah, saran saya gini,
Yang ketiga saran. Apa tidak bisakah masalah ini diselesaikan secara empat mata begitu? Nggak bisa, sudah dijumpain masih bohong Pak. Saya yang Oh, ya? jumpain langsung. Saya tahu Bapak ada di komal beliau, jadi sorry Pak, saya tuh sangat sayang Saya sama orang-orang paham, Kristen. saya paham. Ya, Gitu. Bapak bilang tidak bisa dengan empat mata. Jangankan sama saya, sama orang gereja saja dia berbohong kok Pak. Orang gereja loh dia bohongin. Apalagi netizen seperti kita semua ini. Oke. Gini Ini loh. pengakuan langsung dari Begini. orang gereja Pak, jadi udah. Ya. Jadi begini. Kemarin ya kalau nggak salah. Hari Minggu waktu itu kalau nggak salah saya naik di roomnya dia. Nah kebetulan di situ juga ada beberapa orang pendeta lah, hamba Tuhan. Nah saya terlambat naik, nggak mengikuti dari awal. Nah saya cuman bilang di roomnya beliau saya bicara buat teman-teman yang di bawah yang typing, saya mengharapkan kalau kita tidak tahu dengan pasti duduk persoalan, jangan terlalu cepat mengomentari yang negatif. Kalau misalnya kita sudah tahu masalah yang sebenarnya, mari kita bantu untuk penyelesaian masalah ini. Jadi gini, saya di sini jujur, saya tidak mau berbohong. Saya memang ada bersama-sama dengan beliau. Tapi saya minta sama Yuli, kalau kau memang punya data yang benar, perlihatkan kepada saya bicara dengan dia, saya minta pertanggungjawaban ke dia, karena biar bagaimanapun, semua yang salah itu mempermalukan semua. Bentar, oke, saya langsung tanggapi Pak ya. Bapak ini Satu siapanya Pak hal yang Bombok? dia lakukan, Sebentar Pak, Bapak ini siapa? satu saja yang dilakukan, namanya itu salah, otomatis semua orang itu, apalagi dia hamba Tuhan, itu Oke. Sebentar. Gua nih mau ngomong nih sama lo. Bentar, PG, Ya. aku habis ini, Ya. aku habis ini. Lo siapanya Bom? Ya, Coba. itu. Kedudukannya siapanya Bom? bukan siapa-siapanya dia, Bang. Oke, PG, biar aku lanjutkan PG. Bentar, aku nggak lama. Bapak, gini ya, kalau Bapak bukan siapa-siapanya Bang Bom, Pak Bom, seorang hamba Tuhan, pendeta yang sudah ditabiskan saja, dia berani berbohong. Apalagi orang-orang seperti Bapak ini. Bapak mau menunjukkan bukti? Enggak, saya nggak perlu menunjukkan bukti sama Bapak. Nggak perlu, nggak ada untungnya. Ya, saya Itu sampaikan. haknya Yuli. Ya. Ya, Terus lu Bapak bisa ngatur-ngatur Bom, dasar lu apa? Hah? Bagaimana? Dasar lu bisa ngatur-ngatur Bom untuk minta maaf bila bukti kepapar apa? Apa jaminannya? Gini Bang PG, dari tadi saya tidak bernarasi mau ngatur-ngatur bom enggak. saya mendengarkan narasi Bapak di komalnya Lia itu kamu menjelek-jelekan saya. Sekarang tiba-tiba Gini. kamu di sini kok beda narasinya. Saya tadi pagi di roomnya Lia itu saya bilang, saya setuju dengan typingan yang di bawah yang mengatakan bahwa namanya kebohongan itu adalah hal yang salah. Jadi saya bilang saya setuju. Nah, masalah ini sudah kemana-mana. Nah, saya bilang tadi di awal di kamu tadi di room ini, poin pertama, saya tidak tahu persoalan kalian. Itu sebabnya di akhir kalimat saya tadi menyarankan penyelesaian secara empat mata. Nggak bisa, Bapak jangan paksa. Saya dibilang nggak bisa. Turun. Jangan paksa saya. Saya yang sudah di sana, Orang jadi tolol diem itu. aja. Sosokan pula ya kan. Saya nggak tahu katanya kan. Lu belajar lu cari informasi ya, dongok. Gua kasih tahu baru lu naik. Bunglon itu orangnya nggak punya ketetapan itu, nggak bisa dipegang omongannya itu. Bisa-bisanya tadi pagi jelek-jelekin Sosokan saya. lu. Mau Kamu membicarakan naik sama si Bom, membicarakan sama si Bom. Emang lu siapa anjing? Hah? Mencoba. Tolol lu depan gua.
Nggak, masalahnya gitu loh ya bro. Aku tuh nggak suka sama orang munafik gitu. Saya pantau kok kemarin kamu ketawa-ketawa cekik sama yang namanya Chef. Saya tahu. Terus kamu tadi pagi sudah bicarain saya yang buruk-buruk. Sekarang kamu narasi, nggak bisa 4 mata. Gimana 4 mata? Pertemuan udah 10 mata, saya dia masih bisa menipu. Mau 4 mata? Suruh aja mata istrinya juga diikutin tuh sekalian. Dia mau jadi Superman, tapi cantiknya tuh. Mau jadi Ultraman itu berisi otak, ya kan? Tau nggak? Senalar-nalar aja, saya nggak tahu apa-apa, saya bukan siapa. Tujuan lu naik apa, monyong? Hah? Anak anjing? Yang semat-semat sedikit lah, ya. Mau jadi Ultraman itu betul-betul Ultraman, jangan nanggung lo. Oke, dilanjut Pak, silakan. Ya ini kan, ini udah viral banget lah masalah si Gode badan gede. Jadi ya memang harus lewat jalur hukum. Moral sih udah kena dia, mentalnya udah kena. Makanya semua untuk berusaha sebagai ini nih, sebagai pengacaranya Superman bahkan Ultraman. Nggak bisa, pembohong ya tetap pembohong. Dia nggak punya namanya orientasi pelayanan. Sorry ya, orang punya orientasi pelayanan. Pertama, jaga mulut. Kedua, sikap, perilaku dan pikiran. Iya, saya tadi pagi monitor tuh, ya kan Kak Yuli, ya kan kurang ajar. Tapi dia nanti kalau di Jakarta, saya udah ngomong sama tim kan, termasuk Amin Wijaya udah minta ampun. Terus teman-teman ternyata ada penyusup BHB. Ini BHB itu siapa sih? Nah dia tuh yang suka ngelacak IT-nya teman-teman. Saya dari kemarin kan ketemu salah satu, termasuk informasi Bang PG A1 saya tahu. Artinya semangat Bang tetap. Ya. Jadi Pak donasi jangan dibahas di sini Pak. Iya. Di bawah layar. Ini kan A1. Saya tahu informasinya dari siapa. Iya dari siapa? Nggak, nanti di bawah itu aja DM saya aja. Saya nanti kasih tahu dari informasi itu dari mana. Jadi kami bertiga udah ngomong sama Pak Putih. Ya udah oke. Jadi teman-teman tetap maju, semangat, ya kan. Oke, saya akan 86 tertib dan kondisiin supaya rapi. Jadi teman-teman, ini hargailah perjuangan ketua kita ya. Saya juga ternyuh kan, tapi akhirnya tetap fokus. Karena semakin hari banyak orang yang memang, maaf kata-kata, jijik, muak. Nah tadi bener, saya salut sama Kak Yuli, sekarang apresiatif 100%. Lurus, tegak lurus. Ya kan? Kamu yang paling berani untuk langsung bertatap muka dan langsung kejahatan dia mau tutupin, terus nanti ditumpahin ke kami ini orang Kristen. Keadaan kekurangan, tapi saya udah belajar tentang bagaimana kita hidup bersukacita senantiasa. Jadi kurang ajar memang ini. Dia sekarang udah nggak punya di dua nih si Joli, ya kan, titik dan koma itu. Nah mulai teman-teman yang di Jakarta sebagian besar itu udah mulai mengerti lah. Ya gitulah Bang PG tetap is okay. Kak Yuli teman-teman Ya seperti apa? Ini coba tap ya, banyak tombak ini ya. Takut terungkat ini, Komal kena PL lagi gua ntar. Coba dong tap dong. Memang dia udah main di situ, main di IT. Yang Thank you. donatur IT-nya tuh si Chef. Terus yang kerja itu si Wira yang nggak pernah mandi, bau, tukang jualan tua di Manokwari. Ada salah satu orangnya katanya kenal nama saya, tapi kalau kenal saya mau kasih tahu, kamu tuh jangan karena uang terus Tap guys. Tap ya. Ini rungkat nih ntar hilang lagi ya dari peredaran. Aduh. Tap guys.
pada rungkat. Memang udah mulai seperti itu, jalurnya mereka udah curang, mau menghabisi media-media kita. Makanya sekarang kan gini, saya kan disuruh untuk berteman itu supaya data-data itu masuk, jadi saya nggak mau. Dia kan udah saya kayak gini mengkritisi, bahkan kemarin itu siapa sih Sabto katanya, oh kamu jangan main-main sama dia kalau ketemu. Artinya begini, kami benar-benar dukung untuk apa yang terjadi sama hamba Tuhan yang mengaku mengatasnamakan itu tipu, itu firman Tuhan itu kalau Yeskel bilang tuh biadab. Kita juga hamba Tuhan tapi harus kita tegur. Ada orang karunia tegur yang seperti itu, ada yang kasih itu ya menegur supaya jangan sampai menularkan semua anak-anak muda. Kan harus mengedukasi tapi dia kok jadi orang yang jahat. Itu jahat dia. Itu teman-teman, semangat tetap ya, kami monitor. Mungkin ada Bang Putra salam dari Indonesia buat Amerika. Ada Kakak Mawar, Salam Pak Darmosi. Kak Yuli maju terus, tetap kami tetap dukung dalam doa. Dokter Herlina yang luar biasa, amin, semangat terus. Amin. Seperti hidup. Pak Dodasi Ya. yuk meet up yuk besok ya Pak. Ya oke ya, saya monitor. Ya ini kan opung-opung nih kami, jadi melihat anak-anak. Ayo semangat, thank you. Terima kasih Bang PG. Ya, sama-sama Pak, sama-sama, thank you Pak. Saya belum dapat info tuh yang soal poin itu. Satu sisi ya sulit dihubungin ya hari ini ya, baru sampai sore tadi ada sedikit trouble ya, mungkin nanti konfirmasi ke Yuli deh. Buka komal awal rungkat, ku banding bangun lagi akunku, ya nggak apa-apa sih, hal biasa kok. Padahal gue belum WD nih Yul, di akun gue yang ini aja masih ada berapa ini, 19.200.000, belum cukup beli iPhone 17 Pro Max Yul. Udah nggak usah, kamu bisa kamu itu apa, kamu nggak usah ngomong-ngomong duit sama aku ya. Ketika kamu bisa bernapas aja hari ini, kamu sehat aja, kamu harus sudah bersyukur. Itu uang itu nggak ada artinya ya. Bersyukur aja. Kirain aku masih bisa bernapas, kamu udah bahagia gitu, anjay. Kayak gitu kau Yul ya. Pokoknya teman-teman jangan lupa follow akunku. Aku pengen open cam. Aku mau spill foto-foto aku lagi di gereja Mangkrak. Oh gitu, Ya, oke. follow ya. Follow akun Teman-teman Yuli. bisa Thank you. seluruh Indonesia, ayo namanya Yuli. Ayo kasih aplaus sama tap ya. Itu sampai 100 aja udah bisa buka open sekarang. Nggak bisa Pak, ini belum bisa Pak. Belum bisa. Oh, nggak Ini aku bisa. lagi coba. Oh iya, kamu ada sedikit ini ya. Berarti harus 300 ke atas Yul. Baru Iya. 300 ke atas baru bisa. Bisnis bisa. Follow ya guys. Oke.